The Miracle, Episode 111, Wise Advice, Nasihat Bijak. Luqmanul Hakim, seorang hamba yang mendapat keistimewaan, namanya dijadikan sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran. Siapa sebenarnya Luqmanul Hakim? Ada yang berpendapat bahwa Luqman seorang nabi, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa dia adalah manusia biasa yang diberi pengetahuan dan hikmah oleh Allah sehingga menjadi guru yang bijak bagi anak, kaum sesamanya, dan umat manusia hingga akhir zaman. Waktu memberi nasihat kepada anaknya, mungkin Luqman sendiri tidak menyadari kalau pengajarannya itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sehingga menjadi pengajaran bagi umat manusia ribuan tahun setelah zamannya. Nasihat itu begitu berkualitas, memiliki nilai universal. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Luqman 17. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman 18. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Luqman 19. Luqman ini adalah orang biasa, bukan nabi dan bukan bangsawan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Luqman al-Hakim hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Inilah hikmah bahwa yang mendapatkan keistimewaan di sisi Allah bukan hanya para nabi, namun manusia biasa berpotensi untuk kedudukan itu dengan ikhlas berserah diri kepada Allah secara kafah sepenuhnya. Luqman hidup jauh sebelum kerasulan Muhammad SAW. Namun nasihatnya berguna dan relevan sesuai ajaran para nabi utusan Allah. Bahkan ajarannya itu sesuai dengan etika pergaulan internasional. Luqman menasihati anaknya untuk menegakkan salat. Seluruh nabi membawa ajaran dengan tata cara penyembahan kepada Allah sebagai ibadah mahdah sesuai zamannya. Ibadah dengan tata cara tertentu sebagai pengakuan diri sebagai hamba dan menyembah Sang Pencipta. Ajaran Luqman pada ayat 17 merupakan 4 prinsip dalam kehidupan yang membawa keselamatan dan keberuntungan dunia akhirat. Tegakkan salat, penyembahan kepada Sang Pencipta sesuai tata cara yang ditunjukkan Rasul pada zamannya. Prinsip kedua, mengajak pada kebaikan. Ini untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Prinsip ketiga, mencegah terhadap perbuatan mungkar yang merugikan. Dan keempat, bersabar terhadap apapun yang menimpa diri seseorang. Pesan Luqmanul Hakim berikutnya, jangan memalingkan muka terhadap seseorang manusia dan tidak sombong. Ini adalah etika pergaulan yang kini diistilahkan etiket internasional. Ini bisa secara umum sebagai perilaku sombong yang memandang rendah orang lain. Namun ini bisa pula secara spesifik. Dari pengamatan saya, dan saya alami sendiri, ada pejabat yang karena sibuknya melayani orang, hanya mengulurkan tangan sambil berbicara kepada orang lain.
Sikap ini sangat menyakitkan dan tidak disadari oleh para pejabat bersangkutan. Ribuan tahun yang lalu, Luqmanul Hakim telah mengajarkan tata krama pergaulan internasional ini. Lunakkan suaramu bila berbicara. Ini pun telah dipedomani dalam tata krama pergaulan internasional dengan istilah skala suara. Disesuaikan tempat di mana kita berada. Sesuai pengalaman, kalau kita masuk di kantor negara-negara maju atau kantor-kantor bergengsi, apa yang kita dengar? Suara mereka seakan berbisik, sebatas kita dengar saja. Tidak ada suara yang melewati batas dinding kamar sebelah. Mereka menerapkan skala suara. Nah, coba perhatikan di kantor-kantor kebanyakan di negara kita. Tidak semua, tetapi kebanyakan tidak ada pengendalian suara. Suara dari kamar ke kamar saling beradu. Bahkan di sebuah rumah makan atau kafe, saya yakin Anda pernah mengalaminya. Di sebuah meja, berkumpul orang bercerita dengan suara keras sambil tertawa terbahak-bahak, tanpa mempertimbangkan kehadiran pengunjung lain. Tidak salah kalau ada ungkapan di Barat yang Islamnya minoritas, lebih Islami dibanding negara kita yang mayoritasnya penduduknya Islam. Tentu tidak semua, hanya dalam hal-hal tertentu, terutama dalam sudut pandang ajaran Luqmanul Hakim.